Pewarisan tahta Nabi Daud As menyerahkan tahta kerajaan kepada putranya, Sulaiman As, karena melihat kebijaksanaan dan kesalehannya sejak muda. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengangkatnya sebagai nabi dan raja. Nabi Sulaiman berbicara dengan binatang. Nabi Sulaiman As menunjukkan mukjizatnya saat ia memahami bahasa burung dan semut. Ia mendengar semut memperingatkan kaumnya agar masuk ke sarang, lalu ia tersenyum dan berdoa kepada Allah. Pasukan yang luar biasa. Nabi Sulaiman As menyiapkan pasukan besar yang terdiri dari manusia, jin, dan burung. Mereka berjalan dalam barisan yang rapi, menunjukkan kekuasaan dan ketaatan mereka kepada sang nabi. Hilangnya burung hudhud saat memeriksa barisan, Nabi Sulaiman menyadari burung hudhud tidak hadir. Ia marah dan berkata akan menghukumnya jika tidak membawa alasan yang jelas. Laporan burung hudhud kembali dan melaporkan tentang negeri Sabah yang diperintah Ratu Bilqis. Ia menceritakan bahwa penduduknya menyembah matahari, bukan Allah. Surat untuk Ratu Bilqis. Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Bilqis yang berisi seruan untuk tunduk kepada Allah. Surat itu dikirim melalui hudhud, yang terbang jauh ke negeri Sabah. Reaksi Ratu Bilqis menerima surat dan mengumpulkan para penasihatnya. Ia memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman secara langsung demi melihat kebenaran ajarannya. Pemindahan singgasana. Nabi Sulaiman meminta seseorang memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum ia tiba. Seorang ahli ilmu dengan izin Allah berhasil memindahkannya seketika. Ratu Bilqis terkesima dan masuk Islam saat tiba. Ratu Bilqis melihat singgasananya sudah ada di istana Nabi Sulaiman. Ia takjub dengan kebijaksanaan dan mukjizatnya, lalu menyatakan keimanannya kepada Allah. Wafatnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman wafat dalam keadaan berdiri bersandar pada tongkat. Jin-jin tetap bekerja karena mengira ia masih hidup, hingga tongkatnya dimakan rayap dan jasadnya roboh. Barulah mereka sadar bahwa mereka tidak mengetahui hal gaib.